Pemirsa, sejumlah perusahaan farmasi diduga melakukan kecurangan yang mengakibatkan ratusan anak dan balita menderita gagal ginjal akut. Lantas, bagaimana perusahaan farmasi akan mempertanggungjawabkan perbuatannya? Berikut liputannya. Kasus gagal ginjal akut yang banyak menewaskan balita dan anak dipicu oleh kandungan berbahaya dalam obat sirup. Diduga ada kesengajaan dari pihak perusahaan farmasi yang menggunakan senyawa berbahaya dalam pembuatan obat-obatan sirup. Mirisnya lagi, hal tersebut tidak diketahui oleh pihak BPOM yang sebelumnya telah memberikan izin edar kepada pihak perusahaan. Ada indikasi kemudian dalam penelusuran kami kemudian bersama kepolisian untuk menelusur sampai ke pihak importir, kemudian distributor dari bahan pelarut ini sampai ke industri farmasi yang kami temukan telah melakukan pelanggaran. Itu ada indikasi memang ada kesengajaan dalam penggunaan atau perubahan dari sumber bahan baku yang tidak dilaporkan. Tercatat ada 3 perusahaan farmasi yang terindikasi menggunakan bahan berbahaya. Antara lain PT Yarindo Pharmata, PT Avi Pharma, dan PT Pharmaceutical Industries. Pihak BPOM juga telah melaporkan ketiga perusahaan tersebut kepada pihak kepolisian. Sayangnya saat kami minta konfirmasi kepada PT Avi Pharma di Kediri, Jawa Timur, pihak perusahaan masih belum bersedia diwawancara. Mau minta izin untuk ketemu pimpinannya bisa? Dari RCTI, Pak. Udah ada pimpinannya. Masih keluar kota, Pak. Keluar kota? Iya. Kira-kira kapan, Pak? Wah, ya nggak tahu, nah. Nggak tahu, Pak. Sini nggak tahu, Pak. Kami juga mendatangi PT Yarindo Pharmata di Tangerang, Banten. Pihak perusahaan lagi-lagi menolak mengkonfirmasi terkait kandungan berbahaya dalam produk mereka. Mau izin ngasih surat Pak untuk wawancara sama pihak Yarindo terkait yang kemarin, cuman kita mau ngasih ruang Pak untuk wawancara, boleh nggak Pak? Wawancara ke siapa? Ke Pak Vitalis, kalau yang kemarin kan yang ngobrol kan Pak Vitalis. Maksudnya tugas luar. Selain itu masih ada 2 perusahaan farmasi lainnya yang baru-baru ini diketahui juga menggunakan ethylene glikol dan diethylene glikol dalam kandungan obatnya. Perusahaan farmasi yang nekat menggunakan senyawa berbahaya dalam kandungan obat sirup tentu sangat disayangkan. Terlebih obat-obatan tersebut dibuat untuk anak-anak dan balita. Diduga ada motif ekonomi di balik hal ini. Kenapa jauh lebih mahal? Karena yang namanya pelarut-pelarut propylene glikol ini kalau dia digunakan untuk farmasi maka tadi grade-nya kan harus terpenuhi, ya katakanlah 99%. Nah jika menggunakan propylene glikol dengan 99%, cost-nya kan besar, ya. Nah bagi industri dalam hal ini yang nakal dalam ini melihat kami punya ya relatif sama yaitu ethylene glikol dan harganya lebih murah. Karena faktor ekonomi seperti ini kan biasa dalam dunia bisnis kan pertimbangannya harganya lebih murah kan, maka produsen juga akan menghasilkan obat juga relatif lebih murah. Nah, jadi celah-celah dari sisi ekonomi satu di situ, ya. Yang kedua celah-celahnya juga tidak ada suatu mungkin ketegasan di sini bahwa setiap industri yang memproduksi bahan kimia, ya karena ini memang bahan kimia, ya wajib menyediakan yang namanya MSDS atau SDS Safety Data Sheet, Material Safety Data Sheet. Kami pun mencoba mendatangi BPOM terkait lolosnya izin edar perusahaan farmasi yang mengubah komposisi obatnya dengan senyawa berbahaya. Sayangnya kami tidak bisa menemui Ketua BPOM Penny Lukito. Mengirim surat ke Mbak Devi untuk permohonan wawancara sama jajaran DPD atau yang lainnya terkait tentang tindak lanjut dari obat. Hari ini sih kayaknya nggak mungkin sih Mbak, kalau kita masih ada acara juga, Ibu juga lagi ada kegiatan dan unit-unit teknis terkait juga lagi pada keluar mencara. Padahal BPOM perlu menjelaskan mengapa izin edar perusahaan farmasi tersebut bisa keluar sehingga menimbulkan banyak kematian pada anak dan balita. Sangat ada kelemahan pengawasan karena memang kalau terjadi pengawasan yang efektif tidak akan terjadi peristiwa dan akibat seperti yang hari ini kita saksikan bersama. Dia harus ingat leading sektornya
tupoksi utama, domain utama ini adalah di BPOM. Sehingga BPOM harus berkontribusi lebih besar, bertanggung jawab lebih besar. Karena segala kewenangan-kewenangan dan fungsi obat dan makanan itu ada di lembaga BPOM. Satu persatu perusahaan farmasi diperiksa pihak kepolisian terkait penggunaan zat berbahaya dalam produk obat sirup. Namun, mengapa izin edar bisa diberikan pihak BPOM? Benarkah BPOM juga ikut andil dalam meloloskan produk obat-obatan berbahaya tersebut?